Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan ibu-ibu, Azakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengadakan pembinaan. Dalam hal ini adalah kajian kitab tauhid. Alhamdulillah setelah kita libur ya, setelah kita lama tidak mengadakan kajian ini, kita mengulangi lagi dari bab fardhu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Jadi ini salah satu keutamaan tauhid yang paling besar, yaitu dapat menghapus dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 82 ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan bagi mereka akan mendapatkan petunjuk. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan bab tauhid adalah lamma bayyana fil bab al-awwal wujub at-tauhid wa ma'nahu wa bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharuhu al-hamidah wa nataijahu al-jamilah allati minha taghfirudz dzunub bi ajlil haqq 'alaihi wa targhib fi. Ketika dijelaskan di bab yang pertama kewajiban bertauhid ya, kemudian maknanya, dan sudah dijelaskan juga di dalam bab ini ya, keutamaan tauhid dan asarnya, akibat-akibatnya ya, yang sangat baik ya, wanata ijahu al-jamilah, dan hasil-hasilnya yang akan diperoleh. Salah satunya adalah takfirul dzunub, yaitu dapat menghapus dosa. Jadi dengan bertauhid ya, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Di ajlil haq 'alaihi wa targhib fi. Jadi dalam rangka untuk nasihat atau anjuran dan motivasi agar kita senantiasa menjaga tauhid kita. Dalam kitab ini disebutkan bab ya. Bab secara bahasa adalah al-madkhal, yaitu tempat masuk ya. Tempat masuk. Wastilahan, dan secara istilah bab ini biasa digunakan sebagai isim ya, kata secara umum, li jumlatin, untuk suatu kalimat, minal ilmi, dari suatu ilmu, tahtahu fusul wa masailu ghaliban, yang di bawahnya terdapat fusul itu adalah pasal-pasal dan permasalahan dan masalah-masalah ya, secara umum. Jadi seperti di dalam buku itu ada istilah bab ya, satu bab
Itu nanti ada pasal-pasal. Kemudian di dalam judul kitab ini juga yukaffiru. Sini ada yukaffiru, maknanya adalah at-takfir, yaitu menghapuskan. Fil lughah, secara bahasa, makna dari yukaffiru adalah as-sitr wa taghtiyah, yaitu untuk penutup ya, penutup. Wa syara'an, secara syariat maknanya adalah mahfudzam hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Maknanya adalah menghapus dosa, menghapus dzam sampai dia menjadi derajat tidak ada. Jadi memang betul-betul sudah terhapus. Minad dzunub, di dalam judul ini minad dzunub, min di sini adalah min bayaniyah, min untuk menjelaskan. Jadi apa yang dihapus, apa yang ditutup, yaitu ad-dzunub. Jadi minnya bukan litab'id. Jadi min itu nanti ada min bayaniyah dan ada min litab'id. Litab'id itu yang menunjukkan sebagian. Wad-dzunub, sedangkan kalimat dzunub ya, ini adalah jamak dari dzam. Kalimat dzam, yaitu ma taqbahu akibatuhu, yaitu yang jelek ya. Jadi perbuatan atau sesuatu yang jelek akibatnya, yang buruk akibatnya. Di dalam ayat dijelaskan ada kalimat amanu, yaitu maknanya saddaqu biqulubi. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, artinya saddaqu biqulubi, yaitu mereka mentasdir, membenarkan dengan hati-hati mereka. Jadi iman itu harus ada tasdik ya di dalam hati. Wa nataqu bi alsinatihim, dan bukan cuma di dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bi jawarihihim, dan juga mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dengan anggota tubuh mereka. Wa ra'su dzalika at-tauhid, dan kepala atau puncak dari itu semua adalah tauhid. Jadi orang yang beriman, ya, makna iman di situ adalah tasdir bil qalb ya. Jadi saddaqu bi qulubihim, adanya kebenaran di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan bukan cuma diucapkan, tetapi juga harus diamalkan dengan anggota badan kita. Jadi ada pembuktian seperti sholat, ya, umroh, haji dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yalbisu imanahum, maknanya adalah yukhlitu tauhidahum, yaitu mencampur adukan tauhid mereka. Jadi mencampur adukan tauhid mereka. Dengan apa? Bidzulmin, dengan kezaliman. Makna dari bidzulmin adalah bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Karena dijelaskan di ayat yang lain bahwasanya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Wadzulm, apa makna dari adzzalim ya? Adzulm yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jadi zalim adalah, atau kedzaliman adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Sumya syirku zulman, dan syirik ini dinamakan zulm. Kenapa? Li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha, karena dia meletakkan ibadah pada selain tempatnya. Harusnya beribadah itu kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya. Maka ini disebut dengan kezaliman. Wasarful laha li ghairi mustahiqiha, dan memalingkan peribadatan ya, kepada yang bukan berhak untuk diibadahi.
Itu namanya kezaliman. Ya. Al-amnu, kemudian di dalam ayat juga dijelaskan ada kalimat al-amnu. Al-amnu di sini adalah tumakninatul nafs wa zawalul khauf, yaitu tumakninatul nafs, tumaknina, ketenangan jiwa, wa zawalul khauf, dan hilangnya rasa takut. Muhtadun ay muwaffaquna lis-sair ala siratal mustaqim thabituna alaihi, yaitu orang yang diberi kemudahan, diberi taufik, ya, untuk berjalan di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, thabituna alaihi, dan mereka tetap berada di atas jalan yang lurus tersebut. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global, secara umum di dalam ayat ini adalah yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasu al-ibadah lillah wahdahu wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan sesungguhnya orang-orang yang mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah semata, walam yukhlitu tauhidahum, dan mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, humul aminun, maka mereka adalah orang-orang yang aman, ya, yaitu orang-orang yang merasa tenang jiwanya, tumaknina an-nafs. Al-aminuna minal makhawif, mereka adalah orang yang aman dari rasa takut, dari segala macam rasa takut, wal makarih, dan dari segala hal yang tidak mengenakan. Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Al-muhtaduna, dan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk lisair ala siratal mustaqim di dunia, yaitu di jalan siratal mustaqim di dunia. Munasabatul ayatil bab, korelasi ayat ini terhadap bab, bahwasanya ini menunjukkan kepada keutamaan tauhid wa takfirihi lidzunub, dan dapat menghapus dosa-dosa. Ma'istafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini? Yang pertama, fadlut tauhid wa thamratuhu fid dunya wal akhirah, yaitu keutamaan dari tauhid dan buahnya, hasilnya yang bisa kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Coba lihat bagaimana dengan bertauhid kita bisa menghasilkan, bisa memperoleh hasil baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia atau bukan hanya di akhirat, tapi kedua-duanya kita akan mendapatkan hasil dengan bertauhid itu. Thaniyan, yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar au munkisun lahu in kana asghar. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman. Syirik ini adalah sebuah kezaliman, mubtilun lil imani billah, yang bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah. Inkan akbar, jika syiriknya adalah syirik besar. Au munkisun lahu, atau bisa mengurangi keimanan kita. Inkan asghar, jika syiriknya adalah syirik kecil. Tsalitsan, yang ketiga, anna syirka la yughfar, sesungguhnya kesyirikan itu tidak akan diampuni. Rabi'an, yang keempat, anna syirka yusabbibul khawf fid dunya wal akhirah, bahwasanya syirik itu akan menyebabkan ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kita lanjut, hadis berikutnya adalah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasul wa anna Isa abdullah wa rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam
wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahida. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari. Dia salah satu yang ahad an-nuqaba di Badar, ya, yang dia ikut di dalam perang Badar. Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Syahida an la ilaha illallah artinya takallama bihadhil kalimah arifan bimaknaha amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. Bahwasanya syahida an la ilaha illallah adalah takallama bihadhil kalimah. Dia mengucapkan kalimat ini dengan arifan, dengan penuh pengetahuan. Dia tahu, ya. Tahu terhadap maknanya, wa amilan, dan dia mengamalkan konsekuensi setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi ada konsekuensinya, ya, setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya diucapkan tapi juga ada konsekuensi yang harus kita amalkan. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu ini adalah hal, bentuk hal muakkadun lil itsbat, yang sangat ditekankan, ya, keadaan yang sangat ditekankan, takkid, ya, lil itsbat, untuk menetapkan lil itsbat. La syarikalahu takkidun lin nafi, ya, tidak ada sekutu baginya. Ini takkid juga, tapi takkid lin nafi, meniadakan, ya, tidak ada yang sama, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan, maknanya dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, artinya adalah mamlukuhu wa abiduhu, itu hamba Allah, ya. Wa rasuluhu mursiluhu bisyariatihi, yaitu Allah yang mengutusnya dengan menurunkan syariat kepadanya. Wa anna Isa ay wa syahidu anna Isa ibnu Maryam, dan sesungguhnya Isa, yaitu maknanya dia bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam, ya, Abdullah wa Rasul, dia adalah hamba Allah dan Rasul. Khilafan lima ya'taqidu an-nasara annahu Allah au ibnullah au tsalitsus salasah. Ini sebagai khilaf, ya, terhadap keyakinan dari orang-orang Nasara yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, atau Nabi Isa adalah ibnu Allah, putra Allah, atau salah satu trinitas, gitu, ya, salah satu dari tiga. Wa kalimatuhu, di dalam hadis tersebut ada kalimat wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun, ya, bahwasanya Allah menciptakan makhluk, ya, menciptakan Nabi Isa ini dengan satu kalimat, yaitu dengan kalimat apa? Kun, artinya jadilah. Ya, karena Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah, dengan satu kalimat, yaitu kun. Kalimat ini adalah hanya milik Allah Ta'ala.
Jadi kita tidak berhak menggunakan kata kun, karena ini adalah milik Allah. Alqaha ila Maryam, arsala bihi Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqa bi'idnillahi azza wa jalla. Kemudian Allah meniupkannya kepada Maryam, yaitu Jibril mengutus Jibril. Jadi Allah mengutus Jibril ya, untuk meniupkannya kepada Maryam ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun ay anna Isa alaihissalam ruh. Jadi ruh di sini adalah ruh Isa alaihissalam. Ruh minal arwah, ruh dari ruh-ruh yang lain. Allati khalaqaha Allah ta'ala, yang diciptakan oleh Allah. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Ay minhu khalqan wa ijadan, kaqouli ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Yang dimaksud di sini adalah minhu, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal jannata haq wan nar haq, ini kesaksian bahwasanya dia bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah benar adanya. Jadi dia mengimani adanya surga dan adanya neraka. La syakka fihima, tidak ada keraguan pada keduanya. Kalau sudah bersaksi seperti itu, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikal, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada serikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, dan roh yang ditiupkan kepada Maryam ini adalah roh dari Allah yang Allah ciptakan. Wal jannata haq, dan dia meyakini bahwa jannah itu benar, dan nar haq, dan neraka itu benar. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya dia ke dalam surga, makana ala ma kana minal amal, betapapun bagaimana amalnya. Yang terakhir adalah apa makna ala ma kana minal amal? Ya, yahtamilu ma'nayain. Ini mengandung dua makna. Jadi kalau manusia sudah bersaksi sedemikian ya, maka adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkannya dia ke dalam jannah ala ma kana minal amal. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, adkhalahullahu jannah wa in kana muqassiran walahu dzunub, di annal muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia banyak atau ada kekurangannya, ya, dan dia mempunyai dosa-dosa. Li'annal muwahhid, karena orang yang bertauhid ya, atau muwahhidun, la budda lahu min dukhulil jannah, maka dia mesti harus masuk ke dalam surga. Jadi apapun dosanya, kalau dia seorang muwahhid, betapapun dia mempunyai dosa ya, yang tentunya dosa-dosa yang bukan syirik, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ini makna yang pertama. At-tsani, makna yang kedua, adkhalahullahu jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasab amali. Allah akan memasukkannya ke dalam jannah, tapi kedudukannya tergantung
amalnya. Jadi kalau misalnya ada dosa-dosa, ya, dia mungkin akan dimasukkan ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Bagaimana makna secara global terhadap hadis ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubinan lana fadlat tauhid wa syarafahu anna man nataqa bi syahadatain 'arifan bi ma'nahuma amilan bi muqtadahuma zahiran wa batinan tajannabat al-ifrat wa tafrid fi haqqin nabiyyin al-karimain an-nabiyyain al-karimain Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam fa aqarra lahuma bi risalat wa ubudiyyatihima billahi wa annahu laisa lahum syai' min khasa'is rububiyyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Sesungguhnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keilmuan bimaknahuma terhadap maknanya, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya, ya, baik secara zahir maupun secara batin, kemudian dia meninggalkan sifat atau sikap ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan, dan tafrid. Tafrid itu adalah ifrat, dan tafrid itu kebalikan dari ifrat, ya, jadi mengurang-urangi fi haqqi an-nabiyyain al-karimain, di dalam hak kedua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Al-ifrat berlebih-lebihan maksudnya menganggap nabi tersebut misalnya anak Tuhan dan sebagainya, itu namanya ifrat, berlebih-lebihan. Fa'aqarra lahuma, dan menetapkan, mengikrarkan di dalam hatinya birisalah, ya, bahwa Allah mengutus keduanya sebagai Rasul, dan mereka semua adalah beribadah kepada Allah. Wa annahu laisa lahum syai', dan bagi keduanya itu tidak ada sesuatu min khasa'is rububiyyah, dari kekhususan rububiyah. Rububiyah hanya milik Allah, ya. Wa aiqana bil jannah, dan meyakini bahwasanya jannah dan neraka, surga dan neraka itu adalah tempat, ya, tempatnya, ya, tempat akhir kita. Wa in sadara minhu ma'asin dunasib, tempatnya orang yang bertauhid, tempatnya orang yang bertauhid, meskipun dia melakukan perbuatan maksiat selain dari perbuatan syirik. Jadi orang yang bertauhid, meskipun dia berbuat maksiat, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Munasabatul hadits lil bab anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sabab lidukhulil jannah wa taghfirul dzunub. Sesungguhnya di dalam hadis itu ada penjelasan tentang keutamaan tauhid, dan tauhid ini adalah sebab dari masuknya ke dalam jannah dan menghapus dosa-dosa. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, fadlu tauhid wa annallaha yukaffiru bihi dzunub. Keutamaan bertauhid, dan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa dengan tauhid tersebut. Yang kedua, sa'atu fadli tauhid, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Itu luasnya keutamaan atau fadilah Allah, luasnya fadilah Allah dan betapa ihsannya Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
wujub tajannub al-ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya wa salihin. Wajibnya menjauhi al-ifrat wa tafrid ya, fi haqqil anbiya wa salihin, terhadap nabi dan orang-orang saleh. Kemudian yang keempat, anna aqidat tauhid tukhalif jami'al milal al-kufriyah minal yahud wan nasara wal wathaniyyin wal dahriyin. Sesungguhnya akidah tauhid ini adalah menyelisihi seluruh ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok kufur yang lainnya seperti Yahudi dan Nasrani ya, dan juga kelompok penyembah berhala. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya orang-orang yang muwahhid ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah kemudian dia berbuat maksiat, maka mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. 2 hadis insyaallah sudah saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin.